Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon P3K? Kembali lagi bersama Handarini Channel. Semoga kita semua lulus dalam ujian P3K tahun ini ya. Kali ini saya akan membahas latihan soal P3K. Materinya berkaitan dengan kompetensi teknis. Yuk kita simak baik-baik soal dan pembahasannya. Nomor 1. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Coba teman-teman, apa jawabannya? Ya, jawabannya yaitu A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. Menyeluruh berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Beracuan kriteria artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sekarang nomor 2 ya teman-teman. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70, dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Coba teman-teman, mana isinya? Iya, jawaban yang benar adalah A. Penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Dan terakhir, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Nomor 3. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, guru bahasa Jawa, melakukan pengkategorian siswa yang skor tesnya di bawah 40, maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80, dan skor di atas 50 maka diberikan nilai 90. Itu termasuk penilaian apa ya? A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Iya, jawabannya adalah B. Penilaian acuan norma. Dan untuk penjelasannya sama tadi dengan nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 4 ya teman-teman. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut, kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dari lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman penskoran. Iya, jawabannya adalah A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Karena langkah-langkah menulis soal tes uraian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban. 4. Mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. 5. Membuat petunjuk pengerjaan soal dan penskoran.
6. Mengadakan uji coba, dan 7. Merevisi soal. Sekarang nomor 5. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah: A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Coba kira-kira apa jawabannya ya? Iya, jawabannya adalah C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. Di mana tes formatif dimaksudkan untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Kemajuan belajar dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0. Maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Sekarang nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Untuk KD 4.1 nilai praktik 87, untuk KD 4.2 nilai praktiknya 66 dan 75, untuk KD 4.3 nilai proyeknya 92, untuk KD 4.4 nilai produk 75 dan nilai proyek 82. Nilai PQRS berturut-turut adalah A. 87, 70, 92, 79, B. 87, 75, 92, 79, C. 87, 75, 92, 82, D. 88, 66, 92, 75. Nah, mana jawabannya? Iya, jawaban yang benar adalah B, yaitu 87, 75, 92, dan 79. Di mana KD 4.1 karena hanya satu jenis penilaian, maka P sama dengan 87. KD 4.2 adalah dua penilaian tapi dalam satu jenis penilaian, yaitu praktik, maka pilih yang paling baik. Jadi Q nilainya adalah 75. Untuk KD 4.3 hanya ada satu penilaian, maka R nilainya adalah 92. Untuk KD 4.4 memiliki dua jenis penilaian yang berbeda, maka hasil akhir penilaian adalah rata-rata dari 75 dan 82, yaitu 8. Nomor 7. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C. Menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Melakukan penilaian akhir dan ujian sekolah. E. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Iya, jawabannya adalah E. Karena panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nomor 8. Karakteristik silabus pada implementasi penyempurnaan kurikulum 2013 adalah: A. Berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. B. Hanya menyajikan 3 aspek, yakni kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. C. Fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran. D. Disajikan sederhana sehingga mudah. E. Kurang detail sehingga kurang memberikan peluang kreativitas guru. Iya, kunci jawabannya adalah A, yaitu berisi aspek yang lengkap sehingga mempermudah pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran. Berikutnya soal nomor 9. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga bisa dilakukan secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. Blended learning, B. E-learning, C. Learning by doing, D. Self-learning,
E. Efficient learning. Iya, jawabannya adalah B. E-learning. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan. Kita lanjutkan ke nomor 10. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Iya, jawabannya adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Nomor 11. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksana pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Coba mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan. Silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar. Dan tujuan pembelajaran RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Nomor 12. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian adalah kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Iya, jawaban yang benar adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Karena tujuan dari analisis hasil penilaian adalah yang pertama, memperbaiki program pembelajaran. Yang kedua, menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Dan 4, menyusun laporan hasil penilaian. Nomor 13. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan.
Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan yang tepat adalah B, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar, di mana tujuan pembelajaran meliputi komponen A. Audiens, dalam hal ini adalah siswa, B. Behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. C. Condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan oleh perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pelajaran melalui apa. D. Degree adalah tingkatan perilaku, misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dan dengan akurat. Nomor 14. Guru setelah pembelajaran langsung memberikan penilaian praktik terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya untuk siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus, karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus, karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah bisa dan mana siswa yang belum bisa. C. Kurang setuju, karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju, seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu kurang setuju, seharusnya sebelum menilai, guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Dalam menilai praktik, langkah utamanya adalah membuat rubrik penilaian yang berisi serangkaian kegiatan yang akan diamati sejak awal sampai akhir. Selanjutnya adalah nomor 15. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan kompetensi dasar, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar, D. Tingkat kepentingan kompetensi dasar, E. Jangka waktu penggunaan media. Jawaban yang tepat adalah E. Jangka waktu penggunaan media, karena hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu KD adalah 1. Jumlah minggu efektif, 2. Jumlah dan keluasan kompetensi dasar, 3. Kedalaman dan tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan keempat adalah tingkat kepentingan urgensi kompetensi dasar. Nomor 16. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis minggu efektif. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar di silabus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Selanjutnya nomor 17. Jika pada silabus terdapat diksi-diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Penilaian. Jawaban yang tepat adalah C. Kompetensi dasar. Materi tidak memiliki kata kerja operasional atau KKO. Kegiatan pembelajaran meliputi langkah pendahuluan, isi, dan penutup. Kompetensi dasar memiliki kata kerja operasional. Indikator pencapaian kompetensi (IPK) bukan merupakan kompetensi silabus. Nomor 18.
kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Raport, D. Produk, E. Kinerja. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Portofolio. Karena jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik. Portofolio adalah kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik sebagai bahan penilaian. Produk adalah jenis penilaian keterampilan dalam menghasilkan produk. Kinerja adalah penilaian yang mengakomodasi kompetensi proses dan produk hasil. Dan raport adalah laporan akhir hasil belajar tiap semester. Nomor 19. Perhatikan teknik-teknik penilaian berikut. 1. Observasi. 2. Pertanyaan langsung. 3. Laporan tertulis. 4. Laporan diri. Dan 5. Tes tertulis. Teknik penilaian sikap yang tepat adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 3, dan 5. C. Nomor 1, 2, dan 4. D. Nomor 1, nomor 2, dan 5. E. Nomor 1, 4, dan 5. Iya, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 1, nomor 2, dan 4. Karena teknik penilaian sikap adalah yang pertama observasi atau pengamatan, 2. Penilaian diri, 3. Penilaian antar teman, keempat jurnal, dan kelima pertanyaan langsung atau interview. Sekarang nomor terakhir yaitu nomor 20. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni patung, lukisan, gambar adalah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Iya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu penilaian produk. Di mana penilaian produk yaitu penilaian membuat produk. Penilaian kinerja menunjukkan kinerja atau melakukan serangkaian kegiatan. Penilaian proyek tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Portofolio adalah kumpulan tugas karya yang dihasilkan peserta didik. Oke teman-teman, demikianlah 20 soal dan pembahasan latihan soal kompetensi teknis ujian PPK ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga kita semuanya lulus mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2021 dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.